hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Muaz bin Jabal ketika ia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Isya al-akhirah. Di salat Isya, salat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai dia salat dengan Nabi, kemudian dia bergegas pulang ke kaumnya untuk mengimami kaumnya. Siapa itu? Muaz. Nah, ketika dia mengimami suatu kali kaumnya, faqara'a bihim surat al-Baqarah. Pak bayangkan, salat Isya, surat al-Baqarah dibacanya. Melihat surat Al-Baqarah sepanjang itu, akhirnya ada seorang dari jamaah memisah dengannya. Ada yang mengatakan beliau adalah Hazam bin Ubay bin Ka'ab yang memisah itu. Wa shalla munfaridan salatan khafifah. Dia salat saja sendiri dengan meringkaskan salat. Artinya dia putuskan salatnya, memisah dia, dan dia salat sendiri. Dia tidak ikut lagi dengan Muaz ketika itu. Nah, ketika berita itu, atau mungkin sudah pergi ini Hazam bin Ubay ini, disampaikan orang kepada Muaz, langsung saja Muaz berkata, innahu munafik. Orang munafik itu sah dari imam gitu. Artinya Muaz yuwabbih, mencela perbuatan dari Hazam bin Ubay bin Ka'ab yang memisah dari dia itu. Nah, tentu Muaz bukanlah mencela dan memaki tanpa pertimbangan. Mungkin dia menduga bahwa orang yang meninggalkan salat berjamaah tentu adalah orang munafik. Jika komentar Muaz itu sampai kepada Hazam yang memisah tadi, maka datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, inna qaumun na'malu bi aidi wa nasqi binawadihina wa inna Mu'adzan shalla bina al-bariha wa qara'a al-Baqarah. Dia mengadu ini orang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami kan pekerjaan kami itu kan handicraft ya, pekerjaan dengan kerajinan tangan kami langsung, dan kami juga memberi air, mengairi sawah-sawah kami atau ladang-ladang kami dengan apa? Dengan unta-unta yang mengangkut. Jadi banyak pekerjaan harus dia lakukan. Nah, kemarin Muaz itu salat jadi imam kami, tapi yang dibacanya Al-Baqarah. Maka aku ringkaskan salatku. Kemudian dia katakan saya dituduh saya seorang munafik. Jadi ibu wati Hazam dikatakan munafik oleh Muaz. Dengar itu, dipanggil oleh Nabi Muaz. Jikalau imam tidak pandai menimbang kondisi makmum, bisa jadi imam yang ditegur, bukan makmumnya yang disalahkan. Seperti kasus ini, panggil
Muaz. Apa kata Rasulullah kepada Muaz? Ya Muaz, afattanun anta? Wahai Muaz, apakah engkau tukang buat fitnah? 3 kali ditegur oleh afattanun anta? Apakah engkau tukang buat fitnah, wahai Muaz? Jadi di situ Nabi SAW mengingatkan, afattanun anta, fattanun anta. Nah, setelah itu dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, falaula sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Kenapa engkau tidak solat saja membaca sabbih isma rabbikal a'la? Kenapa engkau tidak solat saja membaca wasyamsi wa duhaha atau wal lail idza yaghsha dan seterusnya? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas di sini mengingatkan Muaz agar memilih surat-surat yang tepat dengan kondisi dan keadaan. Kenapa? Kata Nabi, fa innahu yusalli wara'ak. Sesungguhnya yang salat di belakang kau itu ada al-kabir, orang yang tua, wad-da'if, orang yang lemah, wadhul hajah, dan orang yang ada keperluan mendesak. Jadi makanya imam yang masjidnya berada di pinggiran jalan, orang singgah berbagai macam, harus mengerti situasi dengan mengimami jamaah yang ada di kampung, dan di situ orang sengaja untuk salat. Ya, mereka menunggu-nunggu waktu saja, tidak ada hal yang tergesa. Karena itu seorang imam yura'i ahwal al-ma'mumin. Imam harus menjaga dan mempertimbangkan kondisi makmum. Nah, jadi karena itu jelas bahwa tidak semua atau tidak seluruh memanjangkan salat itu adalah baik. Ada kalanya salat itu diringkaskan apabila apa? Apabila ada kondisi-kondisi yang menuntut yang demikian. Salat bersama jamaah, perhatikan, ada yang tua, ada yang lemah, ada orang yang datang dia punya hajat mendesak tapi dia ingin salat jamaah. Yang seperti itu jelas harus dijaga kondisi dan keadaan. Nabi SAW mengatakan, wara'akal kabir, belakang kau ada orang tua, wad-da'if, ada orang yang lemah, wadhul hajah, dan orang yang mendesak. Jadi kalau tadi ada kasus tadi, walaupun salat itu salat subuh, salat fajar itu kan makamnya tatwil, makamnya kan panjang bacaan. Jadi kalau pesawatlah ketabang, kan baca surat Ali Imran juga, jadi ringkaskan karena ada kondisi dan keadaan yang menuntut hal itu. Kita kembali. Nah, mari kita lihat beberapa dalil yang jadi rujukan kesimpulan tadi bahawa salat itu harus dilakukan oleh imam mura'atan lil ma'mumin, li ahwalil ma'mum, menjaga kondisi dan keadaan ma'mum. Kita ambil riwayat di dalam Sunan Abi Daud dari Umar mendengarkan Jabir bin Abdullah. Ini yang saya ceritakan tadi hadisnya, kisah Muaz bin Jabal.
Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau tidak baca sabbih isma rabbikal a'la saja? Wasyamsi wa duhaha. Jadi karena itu jelas sekali dalam hadis tadi bahwa panjangnya bacaan Muaz yang menyebabkan Azam bin Ubay ini keluar memisah, dan Nabi tidak menegurnya, bahkan jelas-jelas menegur Muaz bin Jabal. Itu hadis pertama, sudah kita jelas. Hadis yang kedua dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim as-saqima wad-dha'ifa wal-kabira wa idza shalla li nafsihi falyutil ma syaa." Apabila seseorang kamu salat bersama orang lain, dia jadi imam tentunya, falyukhaffif, hendaklah dia meringankan bacaan. Kenapa? Karena sesungguhnya di kalangan orang banyak itu ada yang sakit. Dia datang juga karena ingin berjamaah. Ada yang lemah, ada yang tua, dhaif wal kabir. Wa idza shalla li nafsihi, namun kalau dia salat sendiri, falyutil ma syaa, dia panjangkanlah bacaannya seberapa dia suka. Tapi kadang terbalik ini. Tiba orang banyak panjang, tiba sendiri na'ataina dengan kul. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Idza shalla li nafsihi falyutil." Kalau dia salat panjangkanlah, masya berapa dia suka. Riwayat lain dari Ibnu Mas'ud juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Seseorang pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ya Rasulullah, inni la ata'akhkhar an salati al-ghudati min ajli fulan mimma yutilu bina." Nah, jadi ada orang mengadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya jadi terlambat melakukan salat subuh, jadi sengaja dia mungkin dia tunda karena panjang sekali. Dia sengaja separuh bacaan baru dia datang. Lihat ini 5 menit belum selesai ini. Nah, kenapa itu dilakukan? Dia berterus terang kepada Nabi, min ajri fulan, karena orang itu jadi imam dia, imma yutilu bina, dia memanjangkan bacaannya dengan kami. Apa kata Ibnu Mas'ud? "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashad ghadaban minhu yawma idzin." Saya tidak melihat Nabi berceramah dalam satu waktu yang begitu sangat marah melainkan ketika itu. Nabi marah. Ibnu Mas'ud mengatakan ghadab, marah dengan orang yang hanya memikirkan dia saja. Bacaannya panjang, mungkin iramanya, mungkin ini. Dia merasa bahwa dia telah melakukan yang terbaik, dia tidak timbang orang lain. Nah, ketika Nabi dilaporkan demikian, ada orang yang mengambil cara seperti itu karena mungkin dia tidak sanggup terlalu panjang bacaannya. Nabi marah. Ibnu Mas'ud, saya tidak pernah melihat Nabi dalam memberikan mau'izah, peringatan atau ceramah yang semarah itu. Ini juga jadi catatan. Jadi kalau ulama boleh tidak marah? Ada pula yang mengatakan ulama itu mestinya sejuk kok aku. Masuk dalam kulkas.
Ini tidak ada salahnya kalau, jadi tidak semua marah itu dari syaitan. Kalau kita fahami secara harfiah, al-ghadab minasyaitan, marah di syaitan, terus Nabi sekarang bagaimana? Kata Ibnu Mas'ud, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin asyad ghadaban. Saya tidak melihat Rasulullah dalam berceramah, memberikan mau'izah, peringatan, nasihat, ceramah kepada umat yang sangat hebat kemarahannya minhu yauma idzin, dibandingkan dengan peristiwa di hari itu. Jadi kalau marah lillah itu bukan dari syaitan. Marah karena alasan yang benar dan tepat. Nah, kesinilah kita fahami perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar, kata Imam Syafi'i. Siapa yang dituntut marah tapi dia tidak marah, maka jadilah orang itu keledai, kata. Kurang nampak tuik berang, tak berang, itu keledai itu, kata Imam Syafi'i. Marah itu boleh. Dilecehkan istri kita, tidak marah, senyum-senyum saja. Tidak bisa. Man istughdiba falam yaghdab. Siapa yang dituntut harus marah dan tapi dia tidak marah, huwa himar, itu keledai itu. Nah, cuma jangan sembarang marah saja. Sebentar berang mampe suap mampe kida berang ke berang tu tidak bisa. Jadi kalau marah itu alasannya benar, ya kemarahan itu tidak dari syaitan. Nabi marah mendengarkan itu. Maqal, dan beliau bersabda, kemudian beliau bersabda, inna minkum munaffirin. Sesungguhnya ternyata ada di antara kalian ini yang membuat orang menjauh, yang membuat orang menghindar dari Islam, menghindar dari ketaatan. Sama saja membuat orang menjauh dari ketaatan. Makanya Nabi marah, inna minkum munaffirin. Ternyata di antara kamu ada orang-orang yang kerjanya apa? Munaffirin, menjauhkan orang dari ketaatan. Fa iyyakum, maka aku peringatkan kepada kamu sekalian, kata Nabi, man shalla bin nasi falyatajawaz. Siapa yang salat dengan orang lain, menjadi imam dia terhadap orang, dia jadi imam, ada makmum bersamanya, falyatajawaz, kaskan salatnya, ringankan. Fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira wa dzal hajati. Sesungguhnya di belakang kamu itu, di tengah makmum yang kamu imami tersebut, ada orang yang lemah, ada orang yang tua, dan ada orang yang memiliki hajat mendesak. Jadi karena itu, inilah petunjuk dari Rasul. Nah, yang dimaksud diringan itu kan biasanya adalah berdirinya. Kenapa yang disebut ketika meringankan ayat yang disebut, kenapa kamu tidak baca saja sabbihisma rabbikal a'la? Kenapa kamu tidak baca saja wal-laili idza yaghsha? Baca sajalah was-syamsi wadduhaha. Baca saja was-syamsi wadduhaha wal qamari idza talawna. Terus satu surat itu terus mereka benar-benar dibaca. Nah, kenapa arah petunjuk Nabi itu kepada ringkasnya bacaan? Karena kebiasaannya yang dipanjangkan di dalam salat itu apa? Ayat. Ini jangan difahami pula seperti yang akan diringkas bacaan saja, sujudnya tidak masalah setengah jam, ya tidak begitu. Artinya apa? Liyatajawwaz, ringkaskan bacaan, ambil kaifiat salat
yang sempurna tapi tidak terlalu maksimal. Ambil yang sedang. Nah, jadi karena itulah makanya penting petunjuk ini. Al-Imam Al-Bukhari mengingatkan bahwa perlu untuk takhfif al-imam. Imam meringankan qiyam, berdiri membaca bacaan, tapi bukan berarti meringkaskan itu sampai mukhil, membuat cacat ibadah. Makanya Imam Bukhari membuat babnya di dalam sahih beliau itu, bab takhfifil imam fil qiyam wa itmamir ruku' was sujud. Imam Bukhari memberi judul itu, bab meringankan bacaan oleh imam namun menyempurnakan rukuk, dan ada pula imam yang meringankan tapi ringan zadonya sehingga akhirnya cacat sujudnya. Sujud tak pakai tumaknina, rukuknya tak begitu. Makna dari takhfif ini yang perlu diperingatkan juga. Meringankan bacaan salat bukan berarti membuat cacat rukuk, membuat cacat sujud. Jadi karena itu bacaannya yang diringkaskan, sedangkan rukun yang lain tetap disempurnakan. Jadi tidak dibenarkan meringkaskan bacaan itu sampai kepada fasadis salat, rusaknya salat. Dan sampai rusak. Nah, karena itu kalau berbicara tentang ringankan bacaan, ringankan salat, lebih tertuju kepada apa? Meringankan bacaan ayat tapi tetap menyempurnakan rukuk dan sujud. Laki-laki juga perlu, walaupun tidak menjadi imam.